Oke, teman-teman, aku sampaikan dulu peraturan hari ini. Nanti kita secara bergantian akan melakukan micro teaching sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman pilih urutannya. Setiap menti akan mendapatkan waktu 7-8 menit untuk presentasi micro teaching, lalu dilanjutkan dengan memberikan feedback gitu ya, feedback dari teman-teman dan juga dari saya atau Bu Ulfia nanti boleh juga memberikan feedback. Kemudian nanti setelah itu teman-teman yang lain boleh melakukan peer assessment ya. Form peer assessment-nya sudah ada di LMS, silakan di-download dulu kemudian diisi. Setelah semuanya tampil, silakan di-screenshot lalu diunggah ke Padlet. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Sebelum dimulai apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Aman ya? Oke, aku akan panggilkan peserta micro teaching pertama hari ini sesuai dengan urutan yang sudah teman-teman tulis. Penampilan pertama kita adalah Raindini Citra Handayani. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Citra yang akan micro teaching hari ini. Silahkan Bu Citra. Oke, terima kasih Kak Arini. Izin share screen ya. Silahkan. Aku izin 2 device deh Kak, gimana? Kelamaan nggak? Atau share screen-nya mau dibantu? Oh, oke, bisa ya. Bisa Kakak. Oke, siap. Oke, waktunya 10 menit. Waktunya 8 menit ya, Citra. Silahkan. Oke. Lemot ya Kak? Aman, aman. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Pagi, Bu. Apa Baik, kabar? Bu. Apa kabar hari ini? Gitu, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini yakni tentang teks editorial yang nantinya teks editorial ini bisa kalian jadikan bahan untuk mengembangkan sebuah podcast gitu. Nah, kemudian langsung saja, kemarin kan udah Ibu bagikan link ya, video pembelajaran yang bisa kalian simak gitu di rumah. Gitu yang bisa kalian pelajari. Sebenarnya pada hari ini Ibu akan mengulas sedikit gitu tentang materi yang dibahas di video kemarin gitu. Oke. Sebelumnya tentang teks editorial, teks argumentasi atau teks opini, ada yang tahu nggak ketiga istilah tersebut tuh apa sih? Nggak tahu, Bu. Jadi ketiga istilah tersebut tuh sama ya, memiliki fungsi yang sama gitu. Biasanya artikel itu bisa digunakan oleh si penulis untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terkait isu tertentu gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita menyajikan gagasan kita dalam sebuah artikel opini? Nah, kita di sini dapat menggunakan 2 cara, yakni dengan menyusun opini dalam bentuk artikel dan mengonstruksi artikel opini. Oke, ketika menyusun opini dalam bentuk artikel, kita ini bisa menggunakan 3 langkah, yakni pengungkapan opini dalam bentuk kalimat. Biasanya kalimatnya yang digunakan harus efektif agar pesan yang disampaikan mudah dipahami. Gitu. Kemudian yang kedua, penyusunan opini dalam bentuk paragraf yang biasanya memperhatikan kepadatan paragraf gitu.
Terus yang ketiga itu penyusunan fakta dalam memperhatikan data dalam bentuk artikel. Biasanya dalam artikel kita harus didukung oleh fakta-fakta yang aktual. Kemudian ketika mengonstruksi artikel opini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan tadi menyusun artikel sesuai dengan fakta itu, terus yang kedua itu menyajikan artikel opini dengan bahasa yang baik dan benar. Biasanya bahasa yang digunakan dalam artikel opini ini bersifat ilmiah populer gitu. Biasanya kan bahasa ilmiah itu mengandung keilmuan tertentu ya gitu, dan tapi di dalam artikel ini ada istilah-istilah populer yang biasanya digunakan agar menarik perhatian pembaca dan mudah dipahami gitu. Kemudian sebelum menyusun opini dalam bentuk artikel, kita perlu memperhatikan apa aja sih. Yang pertama itu struktur artikel. Struktur artikel opini ini biasanya diawali dengan pernyataan pendapat atau biasanya disebut dengan thesis statement. Kemudian dilanjutkan dengan argumentasi yang menjadi poin penting dan ciri khas dalam sebuah artikel opini, dan diakhiri dengan pernyataan ulang pendapat agar si pembaca yakin dengan pandangan yang sudah kita kemukakan. Gitu. Kemudian ada beberapa pola yang bisa kita gunakan ketika menyajikan sebuah artikel, yakni pola pemecahan topik yang biasanya satu topik yang lingkupnya lebih luas dibagi lagi menjadi beberapa subtopik gitu. Kemudian yang kedua itu pola masalah dan pemecahannya. Biasanya dalam artikel tersebut membahas suatu masalah, kemudian dianalisis oleh si penulis, dan si penulis ini menyampaikan gimana cara memecahkan masalah tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada pola kronologi, yakni menyajikan artikel sesuai dengan kronologi dengan urutan tertentu yang saling berkesinambungan gitu. Kemudian yang keempat ini pola pendapat dan alasan pemikiran. Biasanya disampaikanlah argumen-argumen yang disertakan dengan pendapat-pendapat ahli gitu. Kemudian yang kelima itu pola pembandingan yang biasanya menyajikan antara dua kasus yang bisa saja dibahas persamaannya atau perbedaannya antara kedua topik tersebut gitu. Kemudian ketika kalian sudah membuat teks editorial atau teks argumentasi ini, mau diapain teks editorialnya? Nah, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kita bisa gunakan sebagai bahan podcast gitu. Biasanya kan podcast nih bisa membahas isu-isu tertentu gitu. Jadi kalian bisa mengembangkan skrip atau konsepnya bersama teman kelompok kalian. Jadi kalian silakan membuat kelompok yang terdiri atas 2-3 orang gitu. Kemudian kalian susun konsepnya mau seperti apa, misalnya dialog interaktif lah, atau monolog, atau menunjukkan sebuah karya yang implisit di dalamnya sebenarnya membahas sebuah isu dan sebagainya gitu. Nah, ketika mengembangkan podcast ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Anchor. Aplikasi Anchor ini hanya memerlukan gawai kalian dan atau perangkat komputer yang kalian miliki gitu. Terus nanti Ibu akan bagikan LKPD ke grup gitu. Jadi kalian bisa memahami LKPD-nya itu yang ada materi tambahan dari Ibu gitu, gimana cara pengoperasian aplikasi ini, kemudian buat skrip yang menarik, dan eksplorasi mandiri aplikasi Anchor yang ada di perangkat kalian. Jadi sebelumnya kalian download dulu di Play Store atau App Store ya gitu. Selanjutnya kalian tinggal memproduksi podcast tersebut. Silahkan bebas mau seperti apa konsepnya, di mana tempatnya, peralatan yang digunakan kayak gimana. Silahkan kalian sekreatif mungkin mengembangkan podcast tersebut. Nah, di sini juga Ibu kasih referensi tambahan, yaitu video tutorial yang bisa kalian tonton. Video tutorial ini insya Allah nggak membosankan dan menambah pemahaman kalian ketika kalian ingin memproduksi podcastnya melalui aplikasi Anchor ini gitu. Jadi ini adalah tugas proyek
yang akan dikumpulkan 2 minggu ke depan. Silahkan kalian bersama kelompok menyelesaikan proyek ini sebaik mungkin. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya ke Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Citra. Oke teman-teman, kita kasih applause dulu untuk Citra. Citra, ini pelajaran apa, Cit? Pelajaran Bahasa Indonesia, Kak. Kelas berapa? Kelas 12 SMA. Oke. Kelas 13, kelas 12. Kalau di kurikulum Merdeka masuk ke kelas 11. Oh, jadi kamu mau kasihnya kelas berapa? Kalau ini sih fokusnya aku ke kelas 12 sih, karena aku ngacu ke KI dulu pas lagi K13. Oke, Gitu. kelas 12. Keterampilan. Oke, teman-teman, ada yang ingin memberikan feedback, memberikan komentar terhadap penampilan pembelajaran yang dibawakan oleh Citra? Ada? Nah, hari ini kita sangat gembira sekali nih, kita kehadiran dosen DPL kita nih, Bu Ulfia. Teman-teman juga nanti akan bisa dapat beberapa masukan gitu ya, Bu Ulfia. Boleh ya, Bu Ulfia ya? Mungkin Bu Ulfia mau memberikan komentar per menti satu-satu, atau nanti di akhir sekalian disimpulkan, atau seperti apa, Bu? Barangkali nanti aja ya, ini lanjut aja dulu ya. Boleh. Terima kasih Bu Ulfia. Kalau dari aku, Citra, ini materinya menarik ya sebenarnya ya, memberikan kesempatan buat murid itu memahami tentang opini dan membuat opini, serta menyusunnya dalam bentuk teks atau membuat dalam bentuk podcast gitu ya. Aku senang sih sama materi yang kamu bawa, dan juga tampilan visualisasi slide-nya juga representatif gitu ya dengan materi kamu. Hanya mungkin catatan aku adalah ke depan Citra bisa memberikan interaksi yang lebih gitu ya kepada murid, seperti melakukan tanya jawab atau games dulu sebelumnya, atau tebak-tebakan, atau lebih banyak mengajak siswa bereflektif gitu ya, seperti misalnya bertanya siapa yang sudah pernah nonton podcast sebelumnya, atau misalnya podcast apa sih favorit kamu, misalnya kayak gitu ya, supaya guru bisa mendapatkan insight tentang pemahaman murid. Apakah murid sudah paham belum sih apa sih itu opini, apa itu podcast gitu, apa itu penyusunan paragraf opini dan seterusnya gitu. Jadi murid pun jadi merasa dia dilibatkan gitu ya dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan ceramah gurunya. Gitu catatan dari aku. Oke, thank you Citra. Kita kasih applause dulu untuk Citra teman-teman. Boleh kasih reaction love. Kita lanjut. Terima kasih semua 8 orang sudah melakukan micro teaching. Sekarang kita kasih kesempatan buat Bu Ulfia ya untuk wrap up gitu ya, feedback atau masukan dari Bu Ulfia sebagai dosen DLP kita terhadap micro teaching dari teman-teman kelompok 4. Saya persilahkan Bu Ulfia. Oke, terima kasih. Tapi maaf ya, agak crowded di sini, lagi rame soalnya. Apa Bu? Oke, selamat ya guru-guru, calon-calon guru muda ya, guru muda milenial. Secara overall bagus ya, sudah melihatkan bagaimana menyampaikan materi dengan baik dan memperlihatkan nuansa blendednya ya, karena dari kemarin itu kan menguasai seperti apa pelaksanaan blended learning-nya. Tapi ya karena baru mungkin di micro teaching, baru mulai ngajar juga, lebih fokusnya ke menyampaikan materi ya Kak Rini. Jadi kayak stres gitu ya, gimana cara menyampaikan materi ini setuntas-tuntasnya, jadinya seperti itu. Nah sehingga ya tadi di awal-awal juga ada respon dari Kak Rini soal kita berinteraksi dengan peserta didiknya. Nah, jadi di awal itu ya sapa dulu ya. Jadi tadi langsung izin share screen, langsung menyampaikan materi. Nah, tanya dulu kesiapan siswanya dengan menyapa secara umum meskipun tidak dipanggil satu-satu gitu ya. Atau bisa temannya saling mencek siapa temannya yang mungkin belum bergabung atau dalam kondisi tidak sehat seperti itu. Nah, dari 8 orang rasanya 1 orang ya yang tadi menyampaikan tujuan pembelajaran di awal.
Nah, itu penting juga kita sampaikan tujuan pembelajaran di awal, jangan hanya fokus ke materi, supaya siswanya tahu gunanya materi itu untuk dipelajari apa. Nah, sebaik mungkin itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa gunanya bagi mereka? Jadi mereka akan lebih memaknai materi, lebih ingat gitu ya. Kalau tadi kan lebih cenderung kesannya jadinya hafalan. Nah, mereka akan lebih memaknai ketika mereka merasa materi yang dipelajari itu memang bermanfaat untuk dirinya dan kehidupannya sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Nah, ya kalau istilahnya dalam kita belajar di pembelajaran itu lebih cenderung menyampaikan tujuan pembelajaran atau persepsi. Nah, di situ penting kita mengkaitkannya dengan keakuannya di siswa. Jadi ketika mereka sudah tahu manfaatnya baginya sendiri, ya kalau sudah merasa butuh kan kita nyari gitu ya, kita pelajari secara serius. Nah gitu, interaksi ya begitu ya, interaksi juga perlu diperhatikan. Nah kalau dalam kondisi blended, palingan yang perlu kita tinjau ulang ketika ada kegiatan di online sebelum tatap muka, mungkin itu bukan dibahas lagi, tapi coba dikaitkan. Jadi tidak terpisah antara kegiatan online dengan yang tatap muka. Tapi kita tidak mengulang supaya tidak overlap. Barangkali itu respon singkatnya Kak Rini, soalnya udah hampir jam 12. Oke, terima kasih. Wah, makasih banget Bu Ulfia, masukannya sangat-sangat berguna dan bermanfaat. Betul banget tadi yang sampaikan Bu Ulfia. Semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat ya buat calon-calon guru kita. Kita optimis ya Bu Ulfia, ketika nanti anak-anak ini, teman-teman ini nanti terjun ke dunia pendidikan, mereka akan bisa menjadi guru yang baik gitu ya Bu Ulfia ya. Kita doakan sama-sama. Teman-teman kita kasih applause dulu dan ucapan terima kasih Bu Ulfia. Boleh open mic teman-teman sampaikan terima kasih untuk Bu Ulfia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfia. Terima kasih Bu. Oke, sejauh ini aman ya kegiatannya? Aman nggak teman-teman?